Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilai Supatmin selaku moderator dari kelompok 3. Langsung saja penyampaian materi pertama yang akan dibacakan oleh Almuaddah Laura. Definisi merger dan akuisisi. Merger atau penggabungan perusahaan adalah konsolidasi antara dua atau lebih perusahaan melalui berbagai transaksi keuangan seperti merger, akuisisi, dan konsolidasi. Merger terjadi ketika dua atau lebih perusahaan bergabung untuk membentuk entitas baru, sedangkan akuisisi melibatkan satu perusahaan membeli perusahaan lain. Tujuan utama dari merger adalah menciptakan sinergi dan meningkatkan nilai pemegang saham, sedangkan akuisisi bertujuan untuk memperluas bisnis dan meningkatkan pangsa pasar. Selanjutnya, keunggulan merger dan akuisisi. Keunggulan merger meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan nilai pemegang saham, diversifikasi portofolio bisnis, dan terakhir akses ke sumber daya baru. Akuisisi meningkatkan pertumbuhan perusahaan, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan nilai pemegang saham, meningkatkan daya saing, dan diversifikasi portofolio bisnis. Kelemahan merger dan akuisisi. Merger, biaya merger yang tinggi, terus kesulitan dalam integrasi, risiko kegelapan, kurangnya khusus perusahaan, adanya potensi konflik perusahaan. Kelemahan akuisisi dapat mengurangi nilai perusahaan, mengambil risiko keuangan atau operasional signifikan, masalah hukum, kehilangan karyawan, dan terakhir reaksi negatif dari pesaing atau regulator. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam perhitungan merger meliputi 1. Pendapatan dan laba. Analisis pendapatan dan laba perusahaan target dapat membantu menentukan apakah nilai akuisisi sebanding dengan kinerja keuangan perusahaan target. Nilai aset. Penilaian aset perusahaan target seperti properti, tanah, dan perlengkapan dapat membantu membentukkan nilai akuisisi. 3. Utang dan liabilitas. Analisis utang dan liabilitas perusahaan target dapat membantu menentukan potensi risiko keuangan yang terkait dengan akuisisi. 4. Pertumbuhan pasar. Analisis pertumbuhan pasar dan prospek masa depan perusahaan target dapat membantu menentukan apakah akuisisi dan akan menguntungkan bagi perusahaan yang melakukan akuisisi. 5. Persaingan. Analisis persaingan di pasar dapat membantu menentukan apakah akuisisi akan memperkuat posisi perusahaan yang melakukan akuisisi atau justru melemahkannya. 6. Nilai saham. Penilaian nilai saham perusahaan target dapat membantu menentukan nilai akuisisi dan apakah perusahaan yang melakukan akuisisi harus membayar premi untuk mendapatkan kontrol atas perusahaan target. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok hari ini, yaitu tentang faktor yang harus dipertimbangkan dalam perhitungan merger meliputi yang ketujuh, yaitu potensi sinergi. Analisis potensi sinergi antara perusahaan yang melakukan akuisisi dan perusahaan target dapat membantu menentukan apakah akuisisi akan menghasilkan manfaat ekonomi yang signifikan. Selanjutnya yaitu perhitungan akuisisi melibatkan beberapa tahap, antara lain 1. Penilaian perusahaan target. Penilaian perusahaan target dilakukan untuk menentukan nilai perusahaan target dan harga yang tepat untuk akuisisi. Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode seperti analisis discounted cash flow atau DCF, analisis rasio keuangan, dan analisis nilai pasar. Yang kedua, analisis keuangan. Analisis keuangan dilakukan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan target dan potensi berdampak akuisisi terhadap kinerja keuangan perusahaan yang melakukan akuisisi. Analisis keuangan meliputi penilaian pendapatan, laba, aset, utang, liabilitas, dan nilai saham perusahaan target. Yang ketiga yaitu analisis pasar.
analisis pasar dilakukan untuk mengevaluasi kondisi sektor dan persaingan di sektor industri perusahaan target, analisis pertumbuhan pasar, pangsa pasar, dan persaingan di pasar. Yang keempat yaitu analisis risiko. Analisis risiko dilakukan untuk mengevaluasi risiko keuangan dan non-keuangan yang terkait dengan akuisisi. Risiko keuangan meliputi risiko utang dan risiko pasar, sedangkan risiko non-keuangan meliputi risiko reputasi dan risiko hukum. Yang kelima, perencanaan integritas setelah akuisisi dilakukan. Perusahaan yang melakukan akuisisi harus merencanakan integritas perusahaan target ke dalam organisasi mereka. Perencanaan integritas meliputi penggabungan sistem dan proses bisnis, pengintegrasian karyawan, dan pengelolaan perubahan budaya dan organisasi. Berikut saya akan membahas tentang analisis tentang dari akuisisi dan merger. Sebagai contohnya yaitu PT ABC akan mengakuisisi PT XYZ dengan cara pertukaran saham. Saat ini harga saham PT ABC adalah 18.000 per lembar dengan jumlah lembar saham 20 juta. PT XYZ mempunyai saham yang beredar sebanyak 10 juta. Dengan harga per lembar 6.000, para pemegang saham PT ABC akan menawarkan persyaratan yang cukup menarik, yaitu setiap 10 lembar saham PT XYZ akan ditukar dengan 4 lembar saham PT ABC. Diharapkan akuisisi tersebut akan menimbulkan dampak sinergi dengan nilai 30 miliar. Berapakah harga saham PT ABC setelah akuisisi tersebut? Yaitu kita akan menjawab dengan rumus PV ABC dikali XYZ sama dengan 18.000 dikali 20 juta ditambah 6.000 dikali 10 juta ditambah 30 miliar sama dengan 450 miliar. Jumlah lembar saham setelah akuisisi adalah 20 juta ditambah 10 juta bagi 4 kali 4 sama dengan 24 juta. Harga saham setelah akuisisi sama dengan 450 miliar dibagi 24 juta sama dengan 18.750 per lembar. Sekian dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.